Assalamualaikum. Allahumma nawwir qulubana wa quluba dzurriyyatina wa quluba jama'atina binuril ma'rifah wa ilmil mukasyafah wal basirah. Ya Fattahu ya Alim, iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Amma ba'd. Ulama'ana al-ajilla wa masyayikhna al-a'izza, para kiai, bunyai, para pengasuh pondok pesantren, pimpinan majelis taklim, majelis zikir, majelis sholawat, para sesepuh yang kita taklimi, kita mohon restunya, kita mohon doanya, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pak dan Ramil, yang kita hormati, kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat dan seluruh tamu undangan, sahibi da'wah wa sahibil hajah, Bapak Haji Sucianto bersama Ibu Hajah Sulis bersama keluarga yang berbahagia, dibantu panitia, juga tim keamanan dari TNI, Polri, Linmas, saudara-saudara kita dari Pemuda Pancasila, dari Kokam, kemudian dari Karang Taruna, spesial juga sahabat-sahabat Banser, lengkap malam hari ini luar biasa. Sumpioh, boleh kita kasih aplaus, tepuk tangan untuk Sumpioh. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, seluruh jamaah yang mudah-mudahan dikaruniai panjang umur, sehat walafiat fi taatillah, imannya makin kuat, Islamnya makin mantap, akhlaknya semakin mulia, takwanya makin sempurna, ibadahnya tambah istiqomah, serta dikaruniai keselamatan, kemuliaan dan kebahagiaan dunia akhirat. Mohon doanya, mudah-mudahan Andon Jaya ini benar-benar diberikan barokah. Demikian pula kehidupan kita semuanya mudah-mudahan penuh barokah. Barokah itu ziyadatul khair, bertambahnya nilai kebaikan. Hidup yang barokah itu makin hari makin berarti, makin lama makin bermakna, semakin tua semakin mulia, semakin tinggi derajatnya, semakin mahal nilainya, semakin mahal harganya. Itu hidup yang barokah. Jangan sampai hidup ini makin lama nilainya makin rendah, harganya makin murah. Itu hidup yang gagal. Barang-barang dunia ini aja makin lama harganya makin mahal, betul? Tanah di mana-mana harganya makin lama makin mahal, meskipun itu tanah sengketa. Lah manusia kan terbuat dari tanah. Kullukum min Adam wa Adamu min turab. Kalian semua berasal dari Nabi Adam, sedangkan Nabi Adam terbuat dari tanah. Makanya kalau ada orang sumpioh, hobinya kok belanja terus, mungkin dia terbuat dari tanah pasar. Ada orang sumpioh, kerjaannya ngutang sana sini, mungkin dia terbuat dari tanah bank. Ada orang sumpioh yang susah diajak rukun, diajak senyum aja susah, merengut aja, mungkin dia terbuat dari tanah kuburan. Ada yang sukanya ribut, berantem, gegeran, berarti dia terbuat dari tanah sengketa yang sertifikatnya belum beres. Ada orang setiap dagang rugi, setiap dagang bangkrut, ya mungkin dia terbuat dari tanah longsor. Semua perabot hidup di dunia ini makin lama harganya makin mahal. Baju itu harganya makin lama juga makin
mahal. Alat-alat elektronik semua harganya makin lama makin mahal. Perabot-perabot rumah tangga harganya makin lama makin mahal. Bumbu-bumbu dapur itu Bu, cabai, minyak goreng harganya makin lama makin mahal. Nah, saya ceramah juga begitu. Maksudnya saya kalau ceramah ya begitu itu gitu loh. Kok dikeplok Memang hidup yang paling nikmat itu hidup yang barokah. Keluarga yang paling tentrem ya keluarga yang barokah. Pekerjaan yang paling mulia pekerjaan yang barokah. Ayo tuh sayang nyaut. Pekerjaan yang paling mulia itu pekerjaan yang, jabatan yang paling bergengsi ya jabatan yang, duit yang paling menentramkan itu duit yang barokah. Nah, perlu diingat, duit barokah itu enggak harus banyak nominalnya, enggak harus banyak jumlahnya, tapi duit barokah itu duit yang banyak nilai kebaikannya, banyak manfaatnya. Dan ciri utama barokah itu hidupnya tentrem meskipun duitnya banyak. Pokok hidupnya tentrem meskipun duitnya banyak. Loh, duit banyak kalau hidup nggak tentrem ya nggak barokah. Misalnya punya duit banyak banget 100 juta. Banyak apa banyak? Oh, nek ukurannya Rika ya wis oke. Wong sampean jarang nyekel duit banyak kok. Ya maaf, kalau duitmu banyak nggak mungkin duduk ndoprok-ndoprok di situ. Minimal duduknya di kursi. Yang mau ndoprok itu jelas kere. Loh, tapi nggak apa-apa. Justru memudahkan masuk surga. Penelitian Rasulullah membuktikan penghuni surga itu orang kaya sama orang miskin lebih banyak orang. Kenapa? Ya karena memang kenyataan di dunia ini yang rajin-rajin ibadah rata-rata orang, yang rajin ke masjid sholat jamaah rata-rata orang. Kalau nggak percaya besok subuh ke masjid cari Pak Camat, nggak mungkin ada. Pak Kapolsek juga nggak ada. Paling ke masjidnya ya Jumatan. Makanya yang duduk di kursi itu agak susah masuk surganya. Lebih gampang yang doprok-doprok di bawah. Sementara di dunia sepertinya tampilannya yang undangan VIP di kursi, di bawah tenda, di atas panggung lebih mulia, lebih baik daripada yang doprok di bawah. Tapi hakikatnya dalam pandangan Allah belum tentu yang di kursi itu lebih baik daripada yang doprok di bawah itu. Boleh jadi yang keplok-keplok dan doprok di bawah itu sesungguhnya lebih jelek. Allahumma sholli ala Muhammad. Punya duit banyak tapi kalau hidup nggak tentrem ya nggak barokah. Apa artinya? Duitnya banyak tapi nggak tentrem karena maaf anaknya nakal-nakal, anaknya yang laki-laki suka mabuk. Kalau malam kerjaannya ajep. Anaknya yang perempuan kena imbas pemilu, perkawinan hamil dahulu. Suami istri cekcok tiap hari, berantem tiap hari, ndak ada artinya duit banyak. Betul? Ngono. Mending duitnya nggak begitu banyak tapi keluarganya tentrem. Maka ukuran barokah itu bukan zahir tapi batin. Jadi barokah itu ukurannya bukan luar tapi dalam. Maaf, desa yang barokah, desa yang baik itu ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Jalan-jalan udah cor semua, tebel-tebel, cor jalan itu sampai 10 meter.
rumah warganya bagus-bagus, ekonominya di atas rata-rata, masyarakatnya kaya semua. Bukan itu nilai barokahnya desa. Tapi barokahnya desa itu dinilai dari orang-orang yang ada di dalam desa itu, penghuni desa itu, masyarakat desa itu. Meskipun bangunan fisiknya bagus, infrastrukturnya bagus, sarana prasarana lengkap, tapi kalau warga masyarakatnya banyak penjahatnya, banyak pencurinya, suka berantem, banyak kemaksiatan, ya ndak barokah itu desa. Sebaliknya, pembangunan fisik serba sederhana, tapi masyarakatnya guyub, rukun, gotong royong, tolong menolong dalam menjalankan ibadah, semangat imannya kuat seperti warga masyarakat Sumbyo. Ya seperti ini desa yang baik, seperti ini daerah yang barokah. Senenge. Rumah juga begitu. Rumah disebut baik, disebut barokah, ukurannya bukan dari bangunan fisiknya. Biaya pembangunannya habis miliaran rupiah, kemudian peralatannya serba lux, interiornya serba impor, semuanya sudah ber-AC, sampai toilet WC ber-AC semua. Bukan itu. Tapi baiknya rumah, barokahnya rumah itu tergantung penghuni rumahnya, orang-orang yang tinggal di dalam rumah itu. Meskipun rumah bagus banget, megah, mewah, indah kayak rumahnya Demit, ya, tapi kalau dalam isinya keluarga yang berantakan, kacau kehidupannya, anak-anaknya drop out sekolah, nggak ada yang mau ngaji, itu rumah nggak barokah. Sebaliknya, walaupun rumah itu kecil pakai bingit, kalau di perumahan itu ada RSS, rumah sangat sederhana. Wah, ini tipenya banyak S-nya ini. RSS, rumah sangat sederhana sekali, sampai-sampai sulit simpangan, sulit sendenan, sulit silo, sulit sembujung, sulit sendeku, sesek-sesekan selalu. Tapi kalau penghuni rumahnya keluarga yang harmonis, suami solih, istri solihah, anak-anaknya dadi dzurriatan thayyibah, ahli ibadah, itu rumah yang barokah. Karena ingat, sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya sapi, namanya tetap kandang. Betul? Diulang, sebagus apapun bangunan rumah, kalau dalam isinya kambing, namanya tetap rumah. Bagus, megah, mewah, indah, tapi dalam isinya orang sakit, namanya rumah. Apalagi dalam isinya orang sakit jiwa, namanya rumah sakit. Walaupun rumahnya maaf kecil, mereng, di tepi kali, gentengnya banyak yang pecah, kalau lagi hujan bocor, bawah juga nggak ada cor, apalagi keramik aja ndak, perabotnya serba sederhana, tapi isinya keluarga bahagia. Itulah rumah tangga, walaupun rumahnya nggak ada tangganya. Duh, kayak baju itu loh Bu, ukuran baju yang baik itu bukan kok bandrolnya yang mahal, bahannya yang kain kualitas terbaik, karya desainer kenamaan, funky, trendy, bukan. Ukuran baju baik barokah itu ya orang yang ada di dalam baju itu, yang make baju bandrolnya mahal, bahannya kain terbaik di dunia, karya desainer kenamaan, karya desainer kelas dunia, trendy, funky, tapi maaf, dalam yang make perempuan nakal. Ayo coba, apa namanya kalau sini? PSK, perempuan suka konoan. Apa itu namanya nggak tahu saya. Murah itu baju, betul? Ya karena yang make orang murahan. Meskipun baju sederhana, kainnya sederhana, jahitannya sederhana. Jahitannya itu nggak dari benang, kawat bendrat. Warnanya kontras, atas hijau bawah merah, persis kapsul. Tapi dalam alias yang make wanita solihah, ahli ibadah, berakhlakul karimah, jadi mahal itu nilai baju. Betul? Maka gini
para jamaah, baju mungkin sama, model sama, potongan sama, tapi beda yang make, nilainya jadi berbeda. Omongannya bisa sama, kata-kata dan kalimatnya bisa sama, tapi beda orang yang ngomongin, nilainya juga berbeda. Omongan saya bisa sampean tiru, bisa sampean contoh persis, tapi kalau sampean yang ngomongin murah. Halo? Bisa difahami nggih omongan saya? Nah, para jamaah, barokah itu yang menjadikan hidup bahagia. Bukankah kita semua pengen bahagia? Betul? Dan kebetulan bahagia itu wajib hukumnya. Saking pentingnya bahagia, setiap azan dikumandangkan itu ada seruan dan ajakan untuk bahagia. Di bagian mana? Dalam kalimat hayya 'alal falah. Sorry Gus, sorry. Bukan hanya dirimu yang bisa vokal. Ayo bahagia. Diulang 2 kali. Hayya 'alal falah. Mari bahagia. Ajakan untuk bahagia. Mohon maaf, di Sumpyo kalau adzan apa ya masih pakai hayya 'alal falah apa diganti yang lain? Oh, masih hayya 'alal falah ya? Oh, tak pikir barang-barang mahal terus adzannya dirubah gitu. Artinya apa? Kita selalu diajak untuk bahagia. Gitu. Kenapa harus bahagia? Karena orang bahagia itu identik dengan orang baik. Dan orang baik disayang Allah, dirahmati Allah, diridhoi Allah, dimasukkan ke surga Allah. Loh, apa hubungannya orang bahagia dengan orang baik? Itu sabda Nabi Muhammad SAW, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu yang bisa bermanfaat buat sesama, bisa membagi kemanfaatan buat banyak orang. Membagi manfaat itu berarti menyenangkan banyak orang, membahagiakan banyak orang. Sebaik-baik manusia itu yang bisa berbagi kebahagiaan. Dan hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Kalau orang hidupnya susah, gak mungkin bisa berbagi kebahagiaan. Sama kayak gini loh, hanya orang-orang berduit yang bisa bagi-bagi duit. Betul? Lah kalau dia sendiri nggak punya duit, ya mana mungkin bisa bagi-bagi duit. Yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang berduit, seperti Haji Sujiono, Sujianto. Lah nek sing ndoprok-ndoprok nang ngisor, ndak mungkin bisa bagi-bagi duit, malah kerjaannya nunggu pembagian, ngenteni dum-duman. Mula nganti pilihan apa-apa kae sing dipilih ya calon sing maringi. Nganti sedulur karo duit kuwi luwih penting. Berantem gegeran tukaran karo dulur ya gara-gara kanca karo duit ya luwih penting. Para edan-edan sekalian, kok iso penting duit iki lho. Coba duitmu banyak tapi nggak punya saudara, nggak punya temen, pakai apa duit? Percuma. Ayo hidupmu sendirian neng tengah ora-ora dadi ketua suku Blekok. Apa artinya duit banyak? Gitu loh, percuma. Tapi meskipun sampean nggak punya duit, banyak temen, banyak saudara, kok susah? Ya banyak yang nolong, repot, banyak yang bantu. Betul? Nah makanya temen sama duit itu lebih penting. Astagfirullahaladzim. Konco karo duit kuwi luwih penting. La haula wala quwata illa billah. Tadi kok udah tak jelasin, ya udah ngomong betul. Kok jawabannya tetap duit ya? Coba diulang. Duitmu banyak tapi nggak punya saudara, nggak punya temen, percuma. Mau ngapain? Wong hidupmu sendirian, nggak ada saudara, nggak ada temen. Ayo, percuma duit banyak. Nah, meskipun dirimu nggak punya duit,
tapi banyak saudara, banyak temen. Coba ketika susah banyak yang nolong, ketika repot banyak yang bantu. Betul? Nah, makanya konco karo duit kuwi luwih penting. Ya Allah ya Karim. Aku ngerti ngene ora mangkat kok aku. Lah sing tadepi wong edian kabeh. Loh, hanya orang-orang yang hidupnya bahagia yang bisa berbagi kebahagiaan. Gitu loh. Orang susah itu bisanya ya bagi-bagi kesusahan. Loh, kalau ndak percaya, sampean duduk bersebelahan dengan orang susah, nggak lama sampean mesti katut susah. Disambati wae. Mulane aku mau lungguh kono. Aku nyonge lungguh jejer Rika. Nyonge katut susah. Isoku ya ming nyonge karo Rika. Karo nyonge saiki wetenge kencot. Urung diparingi madhiang. Tak pikir madhiang dhisik. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah udah, kalau pengen bahagia perlu diingat para jamaah, bahagia itu ukurannya bukan harta, tapi bahagia itu ukurannya adalah rasa. Bahagia tidak menyangkut materi, tapi bahagia itu menyangkut hati. Jangan dikira bahagia itu ukurannya adalah harta, materi, kekayaan. Andaikan bahagia itu ukurannya harta, kekayaan, yang bisa bahagia cuma orang-orang kaya saja. Sedangkan orang miskin nggak bisa bahagia, padahal enggak. Banyak kok orang miskin bahagia. Contohnya yang di hadapan saya. Loh, dikira orang kaya itu mesti hidupnya bahagia. Enggak mesti. Gitu loh. Kok koyo enggak percaya no modele. Ya gitu modele orang yang nggak pernah pegang duit banyak ya gitu. Dipikir bahagia itu ukurannya duit kalau jadi orang kaya. Maaf, kaya raya tapi sakit-sakitan. Ayo, bahagianya di mana? Rumahnya megah, mewah, indah, mobilnya itu 7, paling murah harganya 5 miliar, tapi kena stroke berat. Bahagianya di mana? Dia naik mobilnya nggak bisa, yang naiki mobilnya malah supir sama pembantunya. Dia cuma didorong pakai geledekan kursi roda itu, keple kabeh ngono. Mending sampean walaupun doprok tapi sehat. Alhamdulillah yang melarat terhibur. Loh, apa artinya duit banyak, miliaran itu duitnya, tapi sakit-sakitan, hidupnya di ruang ICU. Ayo, makan minum udah ndak bisa, makan minumnya diimpus, berak kencing aja diselang. Duit miliaran, hidupnya cuman bisa gini tok. Siapa ngomong persis? Ya percuma duit miliaran, mending dirimu ndak punya duit tapi sehat, makan semongko iso ngerokoti sak kulit-kulite. Gitu loh. Halo? Loh, bahagia itu bukan hanya haknya anak muda saja. Dikira orang tua nggak bisa bahagia apa? Banyak orang yang menemukan kebahagiaan di masa tuanya. Ketika masih muda pontang-panting kerja demi membiayai pendidikan anak-anaknya. Begitu tua dia bahagia karena menyaksikan anak-anaknya berhasil, anak-anaknya sukses semua. Bahkan bahagia bukan hanya miliknya orang yang sehat, para jamaah. Orang sakit juga berhak bahagia. Gak apa iya? Iya. Ada orang ketika sakit dia merasa bahagia, lebih dekat dengan Allah. Ketika sakit dia banyak berdoa, banyak berzikir, sehingga merasa tentram, merasa dekat dengan Allah. Begitu sakit, Allah, ya Allah, astagfirullah, astagfirullah, nyugui ngombe kok semene oke iki ya. Kilek nyonge ngombe iki iso anyang-anyangen tenan iki. Ya Allah. Allah. Iki ceramah wis mulai kek sik ana sing ngandum badokan kae sapa kae ya Allah.
Sakit banyak berzikir, merasa damai, merasa tentram. Ada loh orang menemukan kebahagiaan dalam sakit yang dia derita. Ibu bapak, ada seorang pemuda, dia sakit lumayan parah sampai opname di rumah sakit berminggu-minggu, tapi ternyata di rumah sakit dia ngerasa bahagia. Bahkan ketika sudah sembuh sehat, diajak pulang sama keluarga, dia nggak mau. Dia lebih bahagia di rumah sakit karena rupa-rupanya dia lagi jatuh cinta sama perawatnya. Bahagia itu ada pada rasa sakit. Memang sakit tapi bahagia. Dia merasakan kenikmatan. Ayo coba tak kasih contoh. Dicubit, sakit apa sakit? Kurang keras, sakit apa sakit? Sakit. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat dan bahagia. Contoh, kamu dicubit sama aku, ya sakit, tapi kamu ngerasa nikmat karena yang nyubit kan orang yang kamu cintai. Lo nganti siwel ya ora diobati, malah dibeset, diambak-ambake, gue kenang-kenangan kok. Besok ketemu temennya, mbak, gila mbak, diciwit Abah Anza. Udah, sekarang saya tanya khusus ibu-ibu, mbak-mbak, tadi nyampe sini jam berapa? Jam 5? Subhanallah, sekarang udah jam 11, berarti udah 6 jam. Tolong dijawab, capek apa enggak? Capek apa enggak? Enggak. Payah apa enggak? Yang bilang enggak itu bohong. Nggak percaya aku kalau nggak capek kok lungguh wis alian ping 7. Sing sila sembujung metingkring mereng ngiwa mereng nengen geger diongkek. Capek, payah, tapi dirimu merasa bahagia karena bisa berjumpa dengan idola. Loh, bahagia itu kadang ada pada rasa sakit. Ibu-ibu maaf, hamil itu sakit apa sakit, Bu? Bapak ndak usah ikut jawab, ndak pernah ngalami ikut jawab. Wong lanang ora tanggung jawab, wis ngerti hamil abot iki bahane ditambahi wae. Ibu hamil itu capek apa capek? Sakit apa sakit? Sakit. Hamil muda aja udah kayak gitu, muntah-muntah, nggak keluar apa-apanya, itu muntah kering. Muntah itu sakit, tapi kalau bisa keluar biar lego. Lah ini ndak muntah ndak keluar apa-apanya. Ibu yang lagi hamil muda, belum lagi nanti kalau nyidamnya aneh-aneh pula. Ndak musim salak minta salak, ndak musim rambutan minta rambutan, susah. Pulang dibawakan jeruk, yang dicari malah aspal. Aneh-aneh. Bau duren munek-munek, bau parfum minyak wangi muntah, tapi bau kelek malah seneng. Tengah malam nyidam pengen pegang ndas, gek sing di nyidam iki megang ndase sepur. Aneh-aneh. Nanti kehamilan itu makin lama makin berat, makin besar makin berat. Ora kena diselehke. Ya kok kena diselehke, repot masak selehke engko rampung masak centelke meneh. Abot. Tapi kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat dan bahagia. Betul, Bu? Wong lagi tidur tengah malam bayinya itu nendang-nendang perut, diel, sakit, tapi ibu ngerasa bahagia. Suaminya lagi tidur ngorok dibangunin, ya bangun ya bangun. Kilo ya proyek garapane sampean ya. Pola ya. Jujur, saya kalau ditanya ceramah kesana kemari itu capek apa enggak? Kalau saya bilang nggak capek bohong. Capek, kayak sehari ini aja saya 4 kali. Pagi, ya Allah ya Karim. Malam saya masih di Purworejo, pagi saya di Wonosobo, kemudian siang tadi di Kebumen, terus barusan tadi Kebumen, sekarang di sini, besok ke Kendal. Kalau saya dibilang capek apa ndak Abah, payah apa ndak? Ya capek, payah. Kalau saya bilang nggak payah bohong saya. Tapi walaupun capek, payah, saya bahagia. Saya merasa nikmat karena saya dapat Astaghfirullahaladzim. Kalau ndak ngerti maksudku, ojo disii. Saya dapat
Sakarepmu, sakarepmu. Loh, capek iya, payah iya, tapi saya senang, saya bahagia, saya merasa nikmat karena saya mendapatkan barokah, mendapatkan banyak saudara. Ngono. Sakarepmu. Maka gini, maaf Bapak Ibu, maaf. Sukses di dunia ini mungkin ukurannya adalah harta dan kedudukan, tapi bahagia itu ukurannya adalah hati. Satuan kekayaan itu bukan dolar, satuan kekayaan bukan euro, bukan pound sterling, bukan rupiah, tapi satuan kekayaan itu adalah hati. Hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang bisa kita dapatkan, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita rasakan. Percuma dong berhasil mendapatkan kalau nggak bisa merasakan. Percuma Mas Rika berhasil mendapatkan cewek cantik yang jadi idaman, berhasil diperistri, tapi sampean nggak bisa merasakan karena sampean impoten. Berhasil mendapatkan tapi nggak bisa merasakan. Percuma berhasil mendapatkan jabatan, kedudukan, tapi nggak bisa merasakan nikmatnya jabatan dan kedudukan itu. Banyak pengen dapat kedudukan, jadi anggota dewan, kampanye sana sini, teriak saudara-saudara, kalau saya terpilih nanti saudara-saudara, belusukan kemana-mana, minta dukungan, bahkan duit miliaran dikeluarkan, foto dipasang di mana-mana, baliho disebar di mana-mana, sampai fotonya ditempel di pepohonan, dia rela jadi penunggu pohon. Berhasil mendapatkan jabatan, terpilih sebagai anggota dewan, tapi nggak bisa menikmati kedudukan itu, baru 3 bulan kena kasus korupsi, masuk penjara. Maka sekali lagi maaf, hidup ini yang penting bukan apa dan berapa yang kita miliki, tapi yang penting adalah apa dan berapa yang bisa kita nikmati untuk kita syukuri. Memiliki kalau nggak bisa menikmati percuma. Memiliki televisi lebar banget 2500 in, tapi nggak bisa menikmati karena mata beleen terus. Mending televisi kecil-kecil tapi mata sehat, sewaktu-waktu bisa mentelengi. Betul? Memiliki kursi harganya 2 miliar tapi bokongnya pelentingan udunen, pelentingan udunen, pelentingan udunen. Percuma kursi mahal. Mending kursi dari bambu, pakunya pating serongat itu diduduki kecantol sampai berdarah-darah tapi sehat. Bu, percuma Bu, ibu punya suami ganteng, tampan, gentleman, keren, gagah, tinggi besar, kuning kulitnya sauntu-untune, tapi anyang-anyangan terus. Lah apa gunanya memiliki kalau nggak bisa menikmati? Paham? Ya Allah. Hoi. Ya Allah ya. Lah. Iya. Ndak nyumbang cerewet. Gini sayang, gini. Lah emang aku kesini itu karena aku sayang sama kamu. Lah kalau aku nggak sayang sama kamu, ngapain jauh-jauh tak datengin kemari? Demi kamu sayang. Ya udah kalau nggak mau dipanggil sayang, rungok keter kenter. Gini. Masya Allah. Bapak Ibu para jamaah. Lah di antara syarat bahagia itu jangan lupa sehat. Loh sehat itu penting. Ayo coba sampean pilih mana? Jadi orang kaya raya tapi sakit-sakitan, sama miskin tapi sehat. Pilih mana? Kaya
sehat. Subhanallah, orang sekian banyak kok budek semua. Pilihannya nggak ada itu. Pilihannya itu satu, kaya sakit-sakitan, dua, miskin sehat. Pilih mana? Ora nono kuwi. Yes. Tak kasih tahu. Pilih sehat walaupun miskin. Daripada kaya sakit-sakitan. Loh, sampean sementara miskin tapi sehat. Mau kerja keras ikhtiar maksimal dibarengi dengan doa sungguh-sungguh, ada harapan kok suatu ketika berubah jadi kaya. Amin apa wong mau nggak dipilih kok amin amin. Loh sekarang sampean kaya tapi sakit-sakitan, maaf, duitmu nggak bisa dipakai untuk membeli kesehatan. Betul? Betul apa mau ora dipilih kaya. Yang ngono kuwi sing gare ya ora sugih yang ngono kuwi. Lu sehat itu penting. Coba mas, sampean mas punya istri cantik banget, ayu kemrusu, keboy semluhai aduhai imut yahud bahenol menomenol sama kebelen kemontok kementak mentak kemolak kinyis kinyis mingis mingis mentong mentong moblong moblong denok denok debleng. Tapi istrimu sakit-sakiten, ayo dikeloni nang kumat mengine. Ngik 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 ngik, gek tidure ngorok pisan, krok krok, ngik ngik krok krok. Ngeloni bojo padha karo ngeloni traktor. Percuma. Sama dong Bu, ibu punya suami ganteng gagah tapi sakit-sakiten, ayo wong lanang diobat abetke kok meneng wae. Kowe dioncat-ancitke kok ora ana sing ngungkil-ungkil iki. Bingung sampean, iki urip apa mati wong iki. Mending bojomu ora pati bagus ning sehat. Lho, lumayan kena dienggo seret-seretan. Loh, sehat itu penting. Sehat itu sangat berharga sehingga kita diperintah memohon kepada Allah agar dikaruniai kesehatan. Kenapa? Meskipun iman kuat, iman hebat, kalau nggak sehat, agama nggak bisa sempurna, ibadah nggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, ya nggak bisa sholat dengan sempurna. Sholat berdiri nggak mampu. Duit banyak tapi nggak sehat, nggak bisa pergi umroh, nggak bisa pergi haji. Ini didengerin apa enggak ya? Aku merasakan sesuatu. Kayaknya masih banyak yang belum konsentrasi, bukannya dengerin kata-kata aku malah terpesona memandang wajah aku. Ada yang dari tadi itu menteleng, terus ada orangnya sekarang pakai jilbab warna pink. Itu kayaknya lagi membayangkan sesuatu. Ya Allah. Ibu bapak, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial, kultural, and spiritual. Understand? Ya wes gak ngerti ya wis pokoknya yes ngono nyonge wis seneng. Kenapa orang sakit? Karena 5 hal ini gak balance, 5 hal ini gak imbang. Yang paling sering dilupakan orang itu spiritual, padahal itu faktor terpenting penunjang kesehatan. Orang itu asal kebutuhan spiritualnya tercukupi, dijamin gak bakal sakit-sakitan, dijamin sehat. Pokok kebutuhan batiniah, kebutuhan spiritual tercukupi. Sholatnya bener, zikirnya cukup, baca Qur'annya cukup, sedekahnya cukup, ngajinya rajin, dengan siapapun rukun, dijamin sehat walafiat, dijamin gak bakal sakit-sakitan. Kenapa? Ukurannya kok batin. Sebab gini, orang sakit apapun kalau hatinya nggak disembuhkan dulu nggak mungkin bisa sembuh. Karena 75% penyakit itu sumbernya dari hati. Halo? Lo penyakit karena gen keturunan itu cuma 10%. Penyakit karena makanan itu cuma 15%. Penyakit karena hati, karena pikiran 75%. Jadi banyak orang sakit-sakitan bukan karena turunan, bukan karena makanan, tapi karena terlalu banyak pikiran. Maka saya nggak pernah melihat ada orang gila kok sakit, orang gila kok batuk, ini nggak pernah. Wong gendeng ini sehat, padahal kodanan, keleleran, dirubung laler, sehat-sehat.
bersin aja ndak. Orang gendeng-gendeng itu loh. Kemarin waktu Covid merajalela, orang gendeng itu satu pun nggak ada yang terpapar Covid-19, aman. Makanya sampean kalau pengen sehat silahkan gendeng. Loh kenapa? Ya karena kebanyakan pikiran gitu loh. Halo? Dilanjut apa enggak ini? Faktor keturunan cuma 10%. Jadi jangan takut berlebihan. Kadang mau ambil menantu saja gagal. Karena apa? Karena bapaknya dianggap punya penyakit keturunan. Diprovokasi tetangga. Kalau bisa dibatalkan, jangan ngambil menantu anak itu. Apa enggak denger? Itu bapaknya kencing manis. Anaknya pasti kencing kecut itu. Enggak, kemungkinan cuma 10% itu nularnya. Ada orang tua yang katanya punya penyakit keturunan, anaknya 10, paling yang kena penyakit cuma 1-2, yang 8 aman kok. Makanya masyarakat nggak boleh mengucilkan, apalagi membenci, dosa besar. Bayangkan, andaikan yang punya penyakit keturunan itu Rika, apa keluarganya Rika? Ayo kepriwe perasaan Rika? Ya nyongnya gelalah. Orang apa kok ora kepenak. Halo? Penyakit karena makanan 15%. Maka kalau sakit yang katanya harus tarak, harus ini ada pantangan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, sebenarnya nggak apa-apa. Yang penting 1, halalan thayyiban. 2, jangan berlebihan. Nggak apa-apa. Kasihan orang udah sakit pengen makan ini nggak boleh, pengen makan itu nggak boleh, malah ngenes. Ya itu yang bikin cepet mati. Nggak apa-apa, jangan dilarang. Yang penting 1, halal. 2, jangan berlebihan. 3, habis makan nggak usah periksa. Konangan kok nggak periksa. Halo? Kadang kasihan. Ada orang itu diundang prasmanan, makanan semuanya tersedia, menu tersedia, mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya, mau ngambil ini nggak boleh sama istrinya. Kasihan, ke istrinya galak kaya asumana kayak. Mau ngambil sate jangan itu, mau ngambil lagi itu juga nggak boleh. Akhirnya delongap dari urip matane tok. Dulu waktu muda nggak punya duit, mau beli nggak bisa, sekarang ada makan gratis dilarang. Jangan dilarang Bu, kalau bapaknya sakit kayak gitu. Apalagi udah sepuh, butuh gizi, butuh vitamin. Yang penting tidak berlebihan. Gitu loh. Akhirnya suaminya takut, diajak makan ya. Mbah ini ada nasi mbah, dikit ae. Minta sop mbah ya, duduke wae. Tak ambilin sate mbah, ini empuk sate Tegal, sunduke wae. Kapan nikmate urip model ngono? Yang banyak penyakit itu karena pikiran, terlalu banyak pikiran. Makanya disurvei seluruh dunia, laki-laki sama perempuan itu rata-rata matinya lebih cepat laki-laki. Ini bapak-bapak siap-siap agak cepat mati itu Pak. Kenapa? Ya karena laki-laki itu terlalu banyak pikiran. Wong lanang niku ngomong apa mikir wae ora pati ngomong. Lek wong wadon ngomong wae ora pati mikir. Lah kebanyakan pikiran itu bikin sakit. Kalau kebanyakan ngomong nggak masalah, biasa. Misalnya kebanyakan omong kok bikin penyakit, kebanyakan omong itu menjadikan banyak penyakit. Nah, penceramah itu udah gering-gering semua. Guru-guru TK itu banyak omongnya, ya gering semua, sakit semua. Nggak ada apa-apa kalau banyak ngomong. Tapi kalau banyak pikiran itu yang bikin sakit. Gitu loh Bu. Nah laki-laki itu kan banyak mikir, ke pasar. Terus istrinya kok pegang-pegang baju, mikir wong lanang. Kok pegang baju. Diajak pergi kemana, lihat rumah bagus, ya rumah itu bagus ya, mikir. Kok ngomong rumah bagus, mikir terus suami. Nah kalau banyak pikiran susah. Kalau udah susah saraf kaku. Kalau sarafnya kaku penyakit masuk. Setelah itu sakit, terus diem, terus mati. Ya memang iya, katanya sadis banget katanya. Kebanyakan suami mati ya karena banyak pikiran itu, gitu loh. Tolong ibu, bikin happy.
Makanya saya kalau ngaji jamaahnya tak ajak ketawa ketiwi, tak ajak senyum, tak ajak bahagia. Orang itu kalau bahagia, senyum, sarafnya kendor. Kalau sarafnya kendor, penyakit hilang. Tapi kalau orang susah itu sarafnya kaku, penyakit masuk. Makanya dokter di mana-mana itu kalau mau nyontek pasiennya dibikin kendor dulu sarafnya. Kalau sarafnya masih kaku, tidak mau nyontek dia. Makanya dokter mau nyontek nggak castus coblos ndak, dibikin kendor dulu sarafnya, diajak ngobrol. Rumahnya mana Bu? Sumpyo Pak Dokter, sambil diisik-isik bokongnya itu. Nggak langsung coblos, diisik-isik bokongnya. Lah ini bokong diisik-isik kok malah diciut kayak nyut, masih kaku ini. Nggak mungkin itu dicus, diajak ngobrol dulu. Sumpyo sebelah mana Bu? Itu loh sebelahnya lampu merah. Masih kaku, belum dicubles, belum disontek. Terus ditanya, ibu anaknya berapa? 7 Pak Dokter. Loh kok banyak? Iya Pak Dokter. Cus. Orang dokter mau ngecus itu nunggu pasiennya karena orang kalau ketawa hatinya seneng, kalau hatinya seneng sarafnya kendor, kalau sarafnya kendor bokongnya empuk. Cublesane enak, cus, obatnya masuk, roto dadi tombok. Orang nyaprut cemberut susah, sarafnya kaku. Kalau sarafnya kaku bokongnya atos, ya cublesane alot. Kadang dokter pakai tangan 2 kretek, obatnya ndak masuk, cuma bokongnya aja yang mentol, ndak sembuh-sembuh. Lah kata dokter, ini ilmunya dokter, manusia itu sarafnya kendor apa kaku itu tandanya di bokong. Ayo titenono perempuan ya, wong wadon ini kapan lemu kae kok guyu bokongnya rak mau obat mabit ngene. Dibonceng sepeda motor iso kocek kabeh, sarape kendor gitu. Maka sekali lagi kalau pengen sehat, Ibu, hati. Rumahmu mana? Nanti tak ampiri, tak ceritani sendiri. Hidup ini dibikin bahagia gitu loh. Nggih? Jadi hidup ini yang ada adalah seneng sama seneng banget. Kalau orang-orang bilang hidup ini ada seneng ada susah, biarin, itu prinsip mereka. Tapi kita punya prinsip hidup memang ada 2, tapi bukan seneng sama susah. Yang ada adalah seneng sama seneng banget. Setuju? Kalau orang bilang hidup itu ada enak ada enggak enak, biarin, itu prinsip mereka. Kita punya prinsip hidup itu ada 2, enak sama enak banget. Setuju? Hadapi dengan senyuman. The power of smile, the power of mind, and the power of heart. Aku ya orang ngerti artinya iki apa iki. Loh, jangan remehkan senyum. Ternyata senyum itu setidaknya mempunyai 4 kekuatan. 1, bukti bersyukur. Orang kalau bersyukur hatinya seneng bahagia, bibir menyunggingkan senyum. Padahal kalau bersyukur nikmat selalu ditambah oleh Allah. La in syakartum la azidannakum. Maka senyum itu menambah kenikmatan. Karena senyum itu bukti bersyukur. Kalau bersyukur ditambah kenikmatannya sama Allah. 2, senyum itu rasa optimisme. Orang senyum itu orang optimis menjalani hidup. Dan orang-orang sukses adalah orang-orang yang optimis dalam menjalani kehidupan. Optimis aku bisa. Optimis bahwa Andon Jaya Sumpyo ini akan maju pesat, akan berkembang, akan maslahah, akan barokah. Itu orang-orang sukses, orang-orang berhasil itu orang-orang yang optimis. Yakin aku bisa ziarah Mekah Madinah. Optimis aku. Itu orang-orang yang akan dipanggil oleh Allah untuk menjalankan ibadah haji, menjalankan ibadah umroh, ziarah ke Haramain. Optimis menjalani kehidupan. Optimis aku bisa. Lah orang kalau pesimis rata-rata gagal. Kegagalan itu diantara faktor penyebab utamanya yang karena pesimis orangnya. Nek kaya nyonge ngene iki ora bakal bisa. Lu ngaring Mekah Madinah. Duit ngapa?
sing digawe. Nganti mati ora bakal iso tekan Mekah Madinah. Karena dia pesimis. Kayak nyonge ngene iki. Ora bakal iso, ya ora iso tenan. Maka kalau saya jujur maaf, saya menjalani hidup itu selalu optimis. Kayak gini aku optimis, pasti aku akan dapat duit. Optimis, yakin dapat tambahan duit. Aku selalu optimis, makanya selalu dapat karena aku optimis. Loh, hidup kok pesimis, rugi. Ya, pengalaman pribadi, maaf ya, ini sekedar cerita tahaddusan bin ni'mah. Anak-anak yang ikut di kami, di pesantren kami itu semuanya free, bebas biaya, gratis semuanya. Mulai makan, kitab, seragam, sekolah, SPP, semuanya gratis, nggak ada yang bayar. Nah, dulu ketika anak-anak masih puluhan, 50, 60, 70, ya kita sempat berpikir, ini nanti kalau anak-anak tambah banyak gimana ya? Tapi bismillah, saya tetap optimis karena saya yakin anak-anak punya jatah rezeki sendiri. Ternyata sekarang jumlah mereka udah sampai ribuan, hampir 3.000. Ya biasa, hidup semua kok. Dan tetap gratis. Kenapa? Saya berpikir pendidikan yang bermutu dan berkualitas bukan hanya haknya orang-orang kaya saja. Orang miskin juga berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu dan berkualitas. Nah, karena mohon maaf, sementara ini sekolah-sekolah yang katanya favorit, sekolah-sekolah unggulan, itu hanya bisa dimasuki oleh anaknya orang-orang kaya. Karena untuk bisa masuk ke sekolah itu bayarnya mahal. Betul? Sedangkan anaknya orang-orang melarat kayak yang di hadapan saya, ya nggak diterima kok di sekolah favorit itu. Akhirnya apa? Yang pinter makin pinter, yang oon tambah, yang kaya makin kaya, yang miskin makin aneh. Itu ada sekolahan katanya unggulan, favorit, standar internasional, tapi yang diterima masuk di sekolah itu hanya anaknya orang-orang kaya. Katanya pendidikan itu hak setiap warga negara. Katanya pendidikan untuk mencerdaskan semua warga negara. Tapi kenapa yang anaknya orang miskin kok nggak diterima? Ayo, makanya sekarang Pak Presiden ini bikin program sekolah rakyat khusus untuk anaknya wong melarat-melarat. Kapan ono anak wong sugih melu sekolah ning kono kuwalat donya akhirat. Duh, aneh sekolah unggulan itu aneh menurut saya. Tujuan dibangun sekolah itu untuk mencerdaskan anak bangsa, minterke bocah sing bodoh. Lah sing diterima mung anak wong sugih sing pinter-pinter. Lah sing bodoh-bodoh ora diterima. Aneh, padha karo bangunan rumah sakit, begitu bangunan jadi dikasih tulisan, rumah sakit ini hanya menerima pasien orang-orang sehat. Wong tujuan dibangun rumah sakit untuk menyehatkan yang sakit, tujuan dibangun sekolahan untuk meminterkan anak-anak yang bodoh. Lah ini yang bodoh, yang miskin kok nggak diterima. Aneh itu sekolahan. Nggak setuju ya. Kalau memang tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa, mengangkat SDM masyarakat yang masih ketinggalan, harusnya sekolahan-sekolahan unggulan itu sasarannya di pelosok-pelosok warga yang SDM-nya masih rendah, untuk mengejar ketertinggalan dari yang di kota yang sudah pinter-pinter itu. Oh no, nyandak kok. Demikian pula bantuan perekonomian, kalau memang untuk mengentaskan kemiskinan, mengangkat perekonomian rakyat, sasaran dari bantuan-bantuan ekonomi ya ke pelosok-pelosok warga-warga yang benar-benar miskin. Ini malah dikuasai sama konglomerat itu. Kadang-kadang ada pejabat-pejabat yang nakal. Bantuan yang harusnya untuk rakyat itu nggak sampai rakyat. Rakyat cuma dikasih BLT, bantuan langsung telas, bantuan langsung tukaran. Ada lagi 5 tahun sekali namanya bansos, bantuan supaya oleh suara. Ya akhirnya yang kaya makin kaya, yang miskin makin, sing sugih tambah sugih, sing kere tambah. Loh, nanti kalau ada dana gede ya dimbat sama itu yang nggak bertanggung jawab itu, pejabat-pejabat yang nggak genah. Maaf para pejabat kalau bahas korupsi, saya contohnya mesti pejabat karena setahu saya yang korupsi adalah pejabat. Setahu saya. Nah, yang keplok-keplok itu sebenarnya pengen tapi nggak ngerti caranya. Dan nggak ada peluangnya, nggak ada kesempatannya. Ini yang pejabat yang nakal, pejabat yang bagus juga banyak. Makanya harus dibersihkan itu yang nakal-nakal. Itu yang menyengsarakan rakyat itu.
dihukum seberat-beratnya, dan yang dikorupsi wajib dikembalikan untuk sebesar-besar kemanfaatan rakyat dan masyarakat. Harusnya begitu. Oh no, senenge sing melarat-melarat iki. Lah tuh kan kelihatan kalau sayang banget sama aku. Kasih. Aku tuh nggak nyangka, kan ini udah jam terakhir, udah jam 11, tak pikir paling jamaahnya dikit, lagian tadi hujan lumayan lebat, tak pikir. Dan aku ceramah kan udah lama, termasuk orang lama lah. Sekarang kan banyak penceramah baru. Aku sempat khawatir kamu tuh berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau ternyata jamaahnya sebanyak ini. Aku ngeliat kayak gini tuh, Masya Allah, makin sayang aku sama kamu. I love you semuanya, I love you, I love you semuanya. Sing tuwek ora usah. Gila nih. Padahal ini udah jam malam, tapi ternyata Masya Allah luar biasa. Sumbuyuh jenengan tidak bergerak dari tempat ini, Masya Allah. Salut saya, salut, bener-bener salut saya. Oke. Nah, oke, kalau pengen sehat perlu diingat Bapak Ibu, sehat itu kan bebas dari penyakit. Nah, orang sakit itu karena pola makan, pola hidup, pola pikir, dan kakean pola. Tuh, yang paling banyak itu yang terakhir. Jadi ada yang karena pola makan, pola pikir, pola hidup, yang paling banyak kakean. Ya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi sekali lagi, sehatkan dulu batiniah kita. Karena gini loh, cocok ini semboyane bangsa Indonesia yang dituangkan dalam lagu Indonesia Raya itu, bangunlah, bangunlah. Nah, ya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, zahiran wa batinan. Ini semakna dengan doa yang paling sering kita baca, itu biasa disebut doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta kebaikan dunia akhirat. Jadi bukan berarti Islam itu anti dunia, salah. Bukan berarti Islam itu hanya fokus pada ibadah mahdhah, akhirat aja, terus gak boleh ngurusi dunia. Enggak, Islam mengajarkan keseimbangan, ya dunia ya akhirat. Kebahagiaan dunia ini sebagai tangga dan sarana untuk meraih kebahagiaan akhirat. Akhirat adalah tujuan utama, dunia ini tujuan antara. Gini ya, dulu zaman Rasulullah pernah ada seseorang itu yang kerjaannya di masjid aja. Dia udah nggak mau kerja, dia nggak ngurusi hiruk pikuknya dunia. Pokok hidupnya itu untuk iktikaf, zikir, sholat, wiridan, iktikaf, zikir, sholat, wiridan. Udah nggak mikir dunia dia. Di masjid terus iktikaf, zikir, sholat, wiridan, iktikaf, zikir, sholat, wiridan, sambil pegang tasbih, puter terus, wer 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 wer, sulastri 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 sulastri, wer 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 wer, sumiati 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 sumiati, wer, sulis 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 sulis, wer. Sing wedok ya Suciono, 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 wer 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 wer. Sucianto, 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 wer. Ora enek wiridan kok ahong, ahong, ahong. Apa ya? Ahong, ahong, ahong. Jeneng kok ahong. Umpama dikemerke air minur, air minum, air mineral yo gak pantes to, Gus. Gak wangun bisa.
Ahong water, gak wangun. Coba misalnya Anza water. Ahong. Hong hong. Ini ada orang itu kerjanya di masjid. Dia udah nggak ngurusi dunia, nggak mikir duit, nggak mikir apa-apa. Sampai viral di kalangan masyarakat waktu itu bahwa dia adalah ahli surga. Itu ada orang yang top, hebat, ahli surga. Udah nggak terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia. Dia hanya fokus akhirat, akhirat dan akhirat. Semua orang nganggap dia ahli surga. Sampai berita itu kepada Rasulullah. Ketika sahabat-sahabat berkumpul, Nabi mendengar pembicaraan di kalangan sahabat tentang orang itu. Ada orang yang ahli ibadah, hidupnya hanya untuk akhirat, 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 top, hebat, luar biasa. Itu orang ahli surga. Rasulullah langsung menyapa, kalian kok nganggap dan mengatakan dia ahli surga? Ya iya ya Rasulullah, karena dia sudah tidak terpengaruh dengan hiruk pikuknya dunia. Terus Nabi nanya, dia punya keluarga enggak? Punya. Dia punya istri, dia punya anak. Terus dia kerja apa? Enggak kerja. Terus makannya gimana? Ya nunggu dikasih orang. Kalau ada yang ngasih, makan. Kalau enggak ada yang ngasih, ya enggak makan. Nabi langsung berdiri, wajahnya memerah, tanda kalau beliau enggak setuju. Wallahi antum khairum minhu. Demi Allah, kalian jauh lebih baik daripada dia. Kalian yang mau bekerja keras untuk menafkahi keluarga, tapi kalian tidak meninggalkan ibadah, itu jauh lebih baik daripada dia yang hanya akhirat, akhirat dan akhirat, melupakan dan meninggalkan sama sekali hal-hal dunianya. Laisa bi khiyarikum man tarakat dunya lil akhirah wa tarakal akhirata lid dunya walakin man yusibuhuma. Bukanlah sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan dunia demi mengejar akhirat. Bukan pula sebaik-baik kalian orang yang meninggalkan akhirat demi mengejar-ngejar dunia. Akan tetapi yang terbaik dari kalian adalah yang mengupayakan dunia dua-duanya. Yang mengupayakan dua-duanya, ya dunia ya akhirat, ya akhirat ya dunia. Jadi nggak bener orang itu hanya sholat tiap malam Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli kentut-kentut gelodak gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli kentut-kentut gelodak gobek-gobek, cerekal meneh Allahu Akbar, entul-entul jadi duli-guli kentut-kentut gelodak gobek-gobek. Tapi nggak mau kerja. Coba misalnya ada bapak-bapak itu di masjid tiap hari sholat, dzikir, itikaf, sholat, dzikir, itikaf, pulang ke rumah ya diomeli sama istrinya, nggak usah makan nasi, itu menara masjid itu kumploen. Halo? Halo? Ya ndak bener itu. Makanya ibadah itu kalau memang utangmu banyak, kerja keras biar dapat duit bisa nyaur utang, itu pahalanya besar itu kerja kerasmu. Wong utangnya banyak kok ke masjid, silo muter tasbih, wer, ndak mau kerja. Lunas apa enggak utangnya? Lunas kalau mau nyuri kota amal tiap hari. Lu pengen punya anak ya jangan hanya doa saja, ya harus ada usaha. Bapak-bapak pengen istrinya hamil, pengen punya anak, lu tiap malam istrinya difatihai tok. Istri udah jebablah lumah-lumah, nggak diapa-apain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir waladhdallin. Disebul ke wetenge. Besok malam juga gitu. Wah istrinya wis matang-matang. Bapaknya deket. Al-Fatihah. Waladhdallin disebul ke. Bisa hamil apa ndak? Punya anak apa ndak? Ya ndak mungkin lah. Fatihah ya Fatihah Pak, tapi yo sambil dia kereker. Fatihah tok. Lo kalau wilayahnya action ya harus action. Gitu loh. Ada zaman Sayyidina Umar itu, sahabat itu berdoa pengen dapat rezeki. Ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak, ya Allah ya Rozak. Langsung dijendul kepalanya sama Sayyidina Umar. Innas sama la tumtiru zahaban wala fiddah. Langit nggak bakal hujan emas, hujan perak, nggak bakal hujan duit. Nek bahasa sekarang
di langit nggak ada percetakan duit. Andaikan di langit ada percetakan duit, itu yang tanda tangan bukan gubernur BI tapi malaikat Mikail. Kerja kamu kalau pengen dapat duit, dimarahi sama Sayyidina Umar gitu loh. Wirid-wirid, doa-doa, tapi kalau waktunya ikhtiar, usaha gitu. Pengen jadi anggota dewan kok keliling kemana-mana, masyarakat diajak sholawat nariyah. Tidak mungkin jadi. Kalau urusan itu sholawat nariyah jelas kalah dibanding sholawat rupiah. Betul? Ngono. Sujianto ayem ya Sujianto. Makanya mohon maaf Pak Sujianto, kemarin kalau ada miskomunikasi dengan tim kami, tim penjadwalan. Seharusnya jadwal awal itu di tanggal 26. Itu pun jadwal susulan. Makanya ndak usah rewel. Kalau kemarin rewel, aku nggak mau datang. Ndak diundang Sujianto ya nyari orang lain, wis gitu aja. Kalau nggak mau, ya kalau memang mau ngundang kita ya harus sesuai dengan jadwal kita. Mohon maaf kalau kemarin agak jadwalnya dirubah-rubah, mungkin panitia ya. Ini bukan karena saya yang mencela-mencela, bukan. Saya itu ngikuti tim penjadwalan. Karena kemungkinan dan mohon doanya, sekaligus mohon doanya, di tanggal 26 itu kita berangkat haji. Insya Allah mohon doanya. Sehingga dengan sangat terpaksa kami memberitahukan untuk jadwal dari beliau ini dimajukan. Awalnya itu kalau bisa dibarengkan di tanggal 12 kemarin. Tapi karena nggak bisa, ya terus diundur di tanggal ini. Kalau nggak mau, ya nyari orang lain, orang penceramah banyak, ngapain nggak harus saya toh? Aku juga nggak minta kok. Lagian jadwal kayak gitu itu kan harusnya itu ya beda dengan yang lain. Nah kalau cuman sama itu ya ngapain tak belain jauh-jauh gitu. Wong yang lain itu nunggunya sampai 2 tahun 3 tahun. Nggak usah guyang-guyu. Anyel aku. Ini minta jadwalnya maksa-maksa. Sama ini Sujianto sama Sulis ini sama ini. Gayane kapelan, seragam. Ya, aku kayak gini itu dengan semua orang. Makanya aku cepet akrab kan sama orang-orang yang kayak gini. Tapi udah tak akrabin terus nggak ngasih sesuatu ya kebangetan gitu. Ini lo ndak gampang lo bisa akrab sama aku. Banyak orang yang pengen deket sama aku. Oh no. Jadi saya mohon saya informasikan juga, mungkin ada kesalahpahaman di antara para jamaah. Lu ini katanya kemarin kok tanggal ini, nyatanya yo jamaah yang datang juga masih segini banyak. Nggak usah khawatir kalau ngundang Abah Hanza. Tuh, dah gitu. Nanti kapan-kapan kalau ngundang itu yang tertib gitu loh. Sesuai nomor urut. Senengane nyelak-nyelak rewel. Ayo ikut aku aja. Ngono ngeyel modele kok. Nah, terus gini maksudnya. Jadi Islam bukan anti dunia, nggak boleh cari duit kata siapa, ndak. Malah orang Islam itu harus kaya. Duit itu penting apa penting? Penting banget. Tadi aja saudara sama duit aja lebih milih. Uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang, betul? Semangatnya ini urusan duit. Loh, orang Islam itu harus kaya. Orang Islam itu malah dianjurkan dan diperintahkan untuk kaya. Buktinya, tidak ada ayat Quran atau hadis Nabi yang memerintahkan kita menerima zakat, itu tidak ada. Jadi kita dibangun mental kita itu mental pemberi, bukan mental peminta. Tidak ada ayat Quran yang artinya hai orang-orang yang beriman, terimalah zakat, terimalah sedekah, jadilah peminta-minta. Tidak ada.
Yang ada bayarlah zakat, bersedekahlah, berinfaklah. Lah kalau bisa zakat, sedekah, infak itu namanya miskin apa kaya? Kaya. Ada perintah untuk mengeluarkan zakat, berarti kita disuruh kaya, harus punya nisab. Ada rukun Islam yang namanya ibadah haji dan umrah, berarti kita diperintah untuk jadi orang kaya. Makanya benar, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Memberi jauh lebih mulia daripada meminta. Islam itu nggak pernah mengajarkan atau mendidik umatnya untuk menjadi mental peminta-minta. Umat bermental peminta-minta itu malah dibenci sama Islam. Orang yang nggak mau kerja, sukanya minta-minta pada manusia, itu kelak di akhirat menghadap Allah dalam keadaan miring dan wajahnya berubah jadi tengkorak, habis dagingnya. Itu yang peminta-minta. Orang Islam harus kaya. Nah kalau orang Islam miskin semua, yang bangun masjid siapa? Yang nyantuni anak-anak yatim siapa? Yang menjalankan ibadah haji siapa? Yang menunaikan umrah siapa? Orang Islam harus kaya, secara ekonomi harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat jauh lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Ini bukan hanya kuat secara fisik, kuat secara ekonomi. Memang orang kaya sama orang miskin itu beda kok. Baunya aja itu udah nggak sama. Jalannya lo nggak sama. Wong sugih ini melaku mantep. Wong melarat ki mlakune modele degar-degar. Duh, maaf ya, sama-sama ke pasar, sama-sama ke mall. Lihat orang berduit sama enggak berduit, beda gayanya. Kalau orang berduit, sudang syuting, beli, ini. Kalau perlu kasirnya dibeli. Lah kalau orang maaf nggak punya duit, ingu, depipis. Lihat baju begitu tahu bandrolnya kaget, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang kaya itu ibadahnya variatif kok. Variatif, ada masjid dibangun, kasih. Ada pesantren dibangun, kasih. Ada anak-anak yatim, kasih. Nah, kalau orang miskin paling ibadahnya ya tak dongake. Halo? Bisa difahami enggak ini? Loh, maaf, saya tidak bermaksud merendahkan orang miskin, enggak. Orang tadi udah saya angkat-angkat ke orang miskin. Tapi kita dianjurkan untuk jadi orang kaya harus kuat secara ekonomi. Gitu loh, bukan berarti Islam anti dunia. Salah orang itu kalau cuman sholat kok enggak mau kerja. Bahaya malah. Sholatnya khusyuk. Usolli. Usol. Kita takbiratul ihram mengangkat tangan, sendakep sampai melungker-melungker. Allahu Akbar. Koyok paling khusyuk sedunia. Allahu Akbar. Tapi turun dari masjid nyuri sandal. Ada ini orangnya duduk pakai baju warna hitam. Zikir mantep. La ilallah. Teriak rajin ikut tahlilan istighosaan. La ilallah. Tapi punya hutang nggak nyaur. Ada apa enggak? Sekarang orangnya duduknya mereng biar kelihatan langsing. Lah astaghfirullahaladzim. Tapi juga nggak boleh over. Dunia tok, duit sampai melupakan akhirat, melupakan ibadah. Gini loh, urusan duit, harta itu ibarat, maaf, ibarat kita ibarat orang berlayar. Orang berlayar mengarungi samudra. Ya mesti, masa berlayar mengarungi hutan. Orang berlayar yang punya tujuan sampai ke Pantai Harapan memang butuh air untuk perbekalan. Kalau nggak ada air, nggak akan bisa sampai tujuan Pantai Harapan yang penuh dengan keindahan. Dia butuh air untuk minum, untuk nyuci, dan untuk kebutuhan-kebutuhan selama perjalanan. Sama, halo, kita menjalani kehidupan punya tujuan, Pantai Harapan yang sangat indah, surga yang penuh dengan kenikmatan. Kita butuh duit, kita butuh harta. Sebagaimana orang berlayar butuh air. Tapi jangan mentang-mentang butuh air, kemudian perahunya dipenuhi dengan air.
Akhirnya yang terjadi perahunya tenggelam. Bahasa Inggrisnya the keleleb. Ya jangan karena kita butuh harta, butuh duit, terus hidup kita hanya untuk duit, dan duit. Maka kita akan tenggelam dalam kegelapan duit, tenggelam dalam sesatnya harta. Ngono. Wes. Loh, kalau udah dikasih amanah berupa harta, gunakan itu sebagai media ibadah. Pak Haji Sucianto sama Bu Hajah Sulis. Ya pesan saya cuman itu. Nanti kalau usahanya udah makin berkembang, jangan lupa untuk sebesar-besar kemanfaatan umat. Insya Allah beliau berdua saya tahu seperti itu. Insya Allah. Senenge. Insya Allah. Dah, sekarang aku tak bagi-bagi sarung cap. Pokoknya semangga ini mendunia bersama Abah Anza. Ayo siapa yang bisa nyanyi lagu ngapak? Aku kan pengen denger orang nyanyi lagu ngapak. Sampean Mas yang gimbal mau? Ayo naik sini Mas. Tak kasih sarung Mas. Ayo Mas. Ayo Mas ini Mas tak kasih sarung Mas. Ah, sini. Ayo sini Mas, kasih tepuk tangan untuk Mas Egi ya. Ayo salim dulu. Masya Allah. Minta mic-nya. Ah, boleh Mas. Top. Ayo. Nah, itu yang wireless ya Mas. Coba. Ayo Mas, ucapkan salam dulu ke jemaah. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba namanya siapa Mas? Udah pasti paham lah. Ya siapa kok, saya kan belum paham. Nama saya Yudi Gimbal. Yudi. Ya. Oh panggilannya Yudi Gimbal. Ya. Asli dari mana? Asli dari Banyumas saja. Banyumas saja. Kecamatan? Banyumas. Banyumas, kecamatan Banyumas. Ya, betul. Betul. Kok sampai sini ceritanya gimana? Ya karena ngefans saja sama. Aduh. Merinding. Gaya ngefan. Mas Yudi. Bener, sama siapa kesini Mas? Sama orang-orang baik juga itu. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk grupnya Mas Yudi. Luar biasa. Masih gemeter semua. Mas, kok dengar kalau di sini ada pengajian? Ya ada orang baik juga yang kasih tahu kalau ada Kiai Anwar Zahid ada di Sumpio. Mulai kenal nama Anwar Zahid itu kapan? Oi, gemeter banget. Ayo Mas, agak sini. Kapan mulai kenal kita kapan? Mulai tahu kita kapan? Sekitar 7 tahun udah kenal. Oh, udah sekitar 7 tahun ya. Dengar di radio. Iya, setiap pagi juga. Terus lihat di YouTube juga. Masya Allah. Ini rambutnya ini udah berapa tahun? Sejak lahir udah ada rambut juga. Maksudnya di model kayak gini loh Mas. Siapa tahu aku bisa nyontoh, bisa niru. Itu loh, mulai kapan? 13 tahun yang lalu. Masya Allah, bener gemeter. Kayak kesetrum listrik. Mudah-mudahan kesetrum berkahnya amin, juga. Amin ya Allah, udah 13 tahun Mas ya. Gemeter banget bener Gus. Masya Allah. Tapi asli kelahiran Banyumas Mas? Asli Banyumas. Kelahiran Banyumas? Alhamdulillah, ayah ibu Banyumas. Kalau bahasa ngapak bisa enggak? Ya banget iso aku. Ya banget yang bisa aku. Bukan, tapi keren. Bisa. Bahasa Indonesianya kan keren, udah kayak orang Jakartaan. Memang pernah merantau ke Jakarta? Alhamdulillah, nyampe juga. Alhamdulillah gutul Jakarta aku. Nyong gutul Jakarta. Oh, Rika gutul Jakarta. Iya, nyong tekan Jakarta. Balik maning. Iya. Nang ngebis, mabok, muntah, balik. Iya, ketara nyosop bola bali nggih. Nggak apa-apa, sekarang udah luar biasa keren Mas Yudinya. Di Jakarta berapa tahun? Di Jakarta 3 hari. Telung dina pakai. Tibake wong edan iki. Ya Allah ya Karim, keren. Seneng saya ketemu sama sampean Mas Yudi. Alhamdulillah, ya suatu berkah nyong Gus. Gus Pak Kiai. Alhamdulillah. Udah loh, aku dipanggil siapapun oke kok. Aku tuh dipanggil siapapun oke kok Mas Yudi. Alhamdulillah, Gus Ong matur suwun. Alah gayane apa melu-melu. Iya.
Kuaya. Ini dapat kaos ini dari mana? Alhamdulillah diparingi nang Gus Ahong. Oh, emang ngefans sama Gus Ahong? Ahong mineral loh. Bukan Ahong mineral itu. Ahong water. Ahong solar. Berarti sering ikut sholawatan sama Gus Ahong? Alhamdulillah beberapa kali kesempatan. Iya ikut. Masya Allah, keren. Top Gus. Dirangkul Gus, makhluk model kayak gini. Top ini, subhanallah. Matur suwun. Nggak, saya pengen denger Mas Yudi sholawatan. Coba. Ayo. Suaranya bagus mesti. Ayo. Apa Biasanya ya? nyanyi kan biasanya. Ya, nyanyi juga ya. Ketoro tukang ngamen. Top Mas, top. Ayo coba. Selawatan oke juga. Ayo coba. Apa Gus? Terserah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Sek. Iki alasane wong ora apal iki. Ayo diulang matan bidawami mulkilahi. Ayo diulang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan daimatan ada syairnya ndak? Syair Jawa, syair Indonesia misalnya. Tombo ati iku limo perkarane. Sana mah Maca Quran lan maknane. kaping pindho salat wengi Lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono. Kaping papat kudu wonten ingkang luwe. Kaping lima zikir wengi ingkang suwe. Sapa bisa ngelakoni mugi Gusti Allah mijabai. Sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi billahi sholatan daimatan. idawami mulkilahi. Udah, aplaus. Tepuk tangan untuk Mas Yudi. Keren. Udah Mas, sekarang saran. Sekedar apa? Saran, nasihat untuk jamaah. Ayo dikit-dikit. Ayo. Ya pada rajin ngaji pasti berkah. Gitu aja. Ya, top. Iya. Udah, sekarang Malamnya nggak ada konsep. Nggak, orang ada konsep aku bingung. Bingung ya. ya sama lah kalau pakai konsep malah nggak asik. Ngapunten nggih sedaya, ngapunten. Mas, tak kasih sarung. Mana sarungnya? Kenal gak sarungnya apaan? Masa sarung tok? Ya. Tiba ayo pinter ngemes. Ya iyalah, nanti gampang, yang lain itu gampang. Tahu nggak sarungnya cap apa? Mangga. Mangga lah. Iya. Nah, ini spesial untuk Mas Yudi, sarung mangga yang Anza series. Ada fotonya saya. Alhamdulillah ya Allah. Ini Anza series ini ada fotonya saya. Oh iya. Comel. Nah,
Iya bener, coba lah ini mangga yang Anza series. Oh iya. Ya. Kok beda ya? Beda. Iya. Ya ganti fotonya jenengan di sini. Lebih ganteng aslinya. Enggak. Ya, yuk. Tapi biasanya ada kata-katanya Mas. Sarung mangga. Ayo coba kata-kata. Ayo. Wah. Maksudnya gimana gitu? Ya, Beriman. terserah. Banyak kok yang sarung mangga anti kobong, anti suwe, anti jebol. Nah, ya. Ayo Mas Yudi sekarang kata-katanya. Ayo. Sarung mangga. Sarung mangga gratis. Matur suwun. Nyesel aku tak unggah nih. Ya udah sekarang yang punya hajat, yang punya gawe ini namanya Pak siapa? Bapak Hadi Sujianto. Ya, dan istrinya. Hadi Sulis. Nah, CV-nya toko besinya namanya apa? Apa ya? Andon Jaya. Nah, Andon Jaya. Iya, Andon Jaya. Sekarang didoakan. Ya, mudah-mudahan Ah. tokonya rame, Ah. banyak pengunjungnya juga. Pembeli kok pengunjung. Iya, banyak pembelinya dan mudah-mudahan harganya relatif terjangkau buat masyarakat di daerah Subju dan yang penting sekitarnya. barokah. Dan barokah pastinya, Ayo, Pak Yai. Hitungane bayar. Pak Yai, misalkan di ada biayanya, doanya pasti waduh. Aduh. Kalau iya. Ini 400.000 Yud. Nggih. Kan perlantarannya saya. Nggih. Kalau kita separuhan gimana kita? Jangan dikasih dulu sarungnya belum. Nggih. Nah, ini 400. Terus masa makelarnya nggak dikasih Yud? Tambahi kurang-kurang ya. Dan ini ayo ucapkan terima kasih sama Pak Hajinya. Langsung gimana? Iya langsung lah, masa besok pagi. Matur suwun Pak Haji Sujianto dan Ibu Haja Sulis, mudah-mudahan berkah ini. Rezeki juga, rezeki anak soleh nih. Nih, matur suwun banget. Berkah terus. Tambahan ini ada songkok. Iya. Ada nanti. Ada. Tenang. Jangan nganggone kepriwe. Loh. Bisa malah keren. Bisa. Coba dipraktekin. Pas. Bismillahirrahmanirrahim. Dri. Nyengoli kue ora. Kayak lu diantara ribuan orang lo. Ini ada fotonya saya, Dok. Jarang loh orang langsung ndasnya tak pakein kopiah itu jarang. Ayo, bismillah Mas Yudi. Coba. Keren. Nah. Muat lo. Tepuk tangan. Ini kopiahnya juga mereknya Anza ini. Alhamdulillah. Nah, ini kopiahnya juga songkoknya Anza juga top Mas Yudi. Masih ada lagi makin gak? ganteng. Masih ada lagi? Tak antemi ya. Nah, itu biar difoto diabadikan itu loh Mas. Nah, ganteng banget ternyata, tepuk tangan untuk Mas Yudi. Keren ini pakai peci ini. Alhamdulillah. Nah, ini. Matur suwun. Nah, yang Ya kepengen aku ngimpi apa aku bisa ngobrol-ngobrol bareng live ini karo Allah. jenengan loh Pak Yai. Insyaallah. Sumpah demi Allah. Orang kok di antara ratusan orang aku yang beruntung loh. Makanya. Orang yang paling beruntung di sini loh. Aku pesennya cuma satu. Tambahi nyatane nggih ngaji. Ngajine orang-orang mengkur Pak Kiai loh, disangoni badhe disangoni uli-uli meneh. Pokoknya pesan saya cuma satu. Iya, Mas, kan dengerin. Iya. Pesannya saya cuma satu. Nggih. Sholat. Alhamdulillah. Sholat duhur berapa rakaat? 4 lah. Ya. 4. Coba kalau mau sholat maghrib niatnya hafal nggak? Usolli fardhu maghrib. Usolli fardhu maghribi sholat rakaat mustaqbil qiblat ya dan lillahi ta'ala. No, bisa. Lah mas aku kudu pamer lah Pak Ya, Kiai. makanya bener, jangan dilihat tampilan luarnya. Manusia itu begitu. Ini tampilan luarnya seperti ini. Anda tidak tahu kalau dalamnya lebih parah. Gak apa-apa. Jadi misalkan parah kan diperbaiki. Lah iya kan. Daripada merasa baik loh. Wali kekasih Allah itu disembunyikan, gitu. Makanya udah sering disampaikan.
orang buruk merasa buruk jauh lebih mulia daripada orang baik merasa baik. Nah, itu loh. Sepakat. Yes. Memang ya buruk beneran. Tambahi. Ya Allah, ya Allah. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Ya Allah. Tambahi 200. Temennya berapa? Temennya berapa? Temennya 10 ada di belakang. Enggak. Alasan. 20 neng burian 20. Serius. Alasan. Udah itu udah 600 kok. Yes. Awas bokai mendem kualat. Udah top wes yut udah yut. Dah. Sisa 200. Gua aku iki. Bos, tambahi 100, Bos. Nah, nih tambah 100. Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah, Ge, definisi ya. Membagi pasti akan dikasih lagi. Tambah 100, tambah 100. Yes. Gus. Ya Allah, mudah-mudahan ditambah lagi ya Allah kenikmatanmu ya Allah. Wes nang mudun, udah turun. Ngerusak tatanan ini. Dah top, matur suwun Mas Yudi, nanti ketemu lagi sama saya insyaallah. Ya Masya Allah. Saya senang banget ketemu jenengan. Salam untuk teman-teman semuanya ya. Top. Pokoknya ono sholawatan datang, pengajian datang. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Udah Mas, matur suwun nggih. Salam ke teman-teman yang lain ya. Nah, top, seneng. Tepuk tangan sekali lagi untuk Mas Yudi. Keren. Sini Mike. Salam ke jamaah. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Menang banyak. Menang banyak dianggap gaplek. Menang banyak. Udah Mas, matur suwun Mas. Nggih. Top. Wis anak buah Ahong. Nggih, yo Masya Allah lho. Akhlaknya Masya Allah luar biasa. Ya Allah. Aslinya berharap ditambahi duit maneh. Wes sakmono kae wisan Mas. Ya, nanti ketemu lagi Mas sama saya. Ya, top. Pakai sholat ya sarungnya sama pecinya. Matur suwun. Yes. Sekarang yang nyanyi lagu ngapak. Ayo. Ngapak. Ayo Ibu boleh, nggih. Nyanyi lagu ngapak. Ayo. Nah, Ibu. Udah di situ aja nggak apa-apa. Mic-nya aja yang dibawa. Tolong Mas. Kasihkan Ibu yang di sana. Mbak apa Ibu itu? Yuk. Oh ganteng banget loh Yudi pakai peci itu Yud. Ayo salam dulu Ibu, salam dulu ayo. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah ini lebih Ibu namanya siapa Ibu? Suhriyat Masrurah. Suriah Masrurah. Zuhriyatul Masrurah. Alamatnya mana Ibu? Kecila Kemeranjan. Misalnya saya main ke rumah Ibu bertamu gitu boleh apa enggak ya? Oh, boleh banget Pak. Dari sini jauh enggak kan? Dekat kan? Dekat. Rombongan tadi ke sini. Nggih, sama Ibu. Sama Ibu. Asli kelahiran situ. Nggih. Suaminya kok enggak ikut? Ini kok suami ini. Oh, Mas, top Mas. Masih muda. Putranya berapa? 2. Oh, baru 2. Rencana? 5. Alhamdulillah. Mudah-mudahan diijabahi Allah. Amin. Mudah-mudahan diijabahi Allah. Pengumuman pengajian ini emang rame ya? Nggih, rame. Lah kan bukan pengajian ini kan maksudnya kan waktunya mepet gitu. Jadi infonya kan mepet apalagi harinya dirubah-rubah. Dengar nggak kalau awalnya tanggal sekian terus berubah di malam ini? Awal tanggal 12. Terus
tanggal 13. Terus gimana mendengar berita kayak gitu, perasaannya gimana Ibu? Seneng banget. Kapanannya arepana Kiai aku arep maju. Oh, kapanane arep apa ono kiai aku arep maju ngono. Berarti udah direncana. Nggih. Arep apa nek wis maju? Nyuwun sarunge. Nyuwun sarunge. Nanti dikasihkan suami tercinta. Oke. Ya udah sekarang aku kan pengen denger lagu bahasa ngapak. Apa ya? Terserah. Iki request mawon. Apa lagu ngapak yang paling terkenal? Sing kepenak. Apa? Hah? Solawat mawon. Enggak, aku pengen denger lagu ngapak dulu. Lagi gundul-gundul pacul. Boleh, gundul-gundul pacul. Ayo, gundul pacul versi ngapak. Gundul-gundul pacul-cul. Ayo. Ayo. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul petentengan, wakul nglimpang sekane dadi serantang, wakul nglimpang sekane dadi serantang. Segane dadi napa? Serantang. Serantang itu apa artinya? Berantakan. Oh, sak rantang. Oh, jadi beda ya kalau sama Jawa Timuran. Kalau Jawa Timuran gini, gundul-gundul pacul-cul gembelengan, nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan, wakul glempang segane dadi sak latar. Gitu kalau Jawa Timur. Sami. Loh, tadi kok serantang? Keliwat berarti. Saratan. Nggih. Oh, ora duwe latar. Latare gile. Latare gile, ya wis dileh. Itu filosofi loh, gundul-gundul pacul gembelengan. Gundul pacul itu simbolnya anak kecil. Kalau dulu anak-anak itu kan potongan rambutnya digundul terus atasnya masih ditinggal seperti pacul. Itu gundul-gundul pacul. Anak-anak kecil, gembelengan boleh masih nakal, belum kena hukum kok, anak kecil masih di bawah umur. Senakal apapun ndak masalah anak kecil. Gembelengan ndak apa-apa, anak kecil masih boleh gembelengan. Jalan di belakang perempuan terus bokongnya ditabui tak tuk. Anak kecil kok gembelengan ndak apa-apa. Tapi kalau Pak Haji Sujianto udah nggak boleh gembelengan gitu loh. Maka kalau sudah nyunggi wakul jangan gembelengan. Nyunggi wakul itu nyunggi amanah, nyunggi jabatan, nyunggi harta dan sebagainya, apalagi ilmu. Nggak boleh gembelengan. Nanti nyunggi wakul kok gembelengan, wakul glempang segane dadi salatar, berantakan tatanan karena yang nyunggi wakul gembelengan. Lah ini udah jam 12:30. Nggak selesai nanti saya. Dah, makasih Mbak yang udah nyanyi gundul-gundul pacul tadi. Sarungnya pundi? Kali sangune. Intinya ya itu intinya. Ya udah kasihkan sarung dulu. Ini ada sarung sama songkok. Nah, nih kasih sarung sama songkok. Spesial ini langsung dapat 2. Alhamdulillah. Nanti kata-kata dulu, kalau kata-katanya ayo coba kayak apa kata-katanya. Ayo kata-kata untuk sarung mangga, bahasa ngapak. Kata-kata untuk sarung mangga. Sarungnya dipakai, terus sarungnya dinggo, mangganya ditutupi. Emang di dalam sarung ada mangganya? Jerek. Wes panganan sak pelok-peloke. Nah, itu sama songkoknya sama Anza songkoknya. Ini sangone dereng. Ya Allah. Dah apa namanya toko besinya Pak Haji Sujianto sama Bu Haja Sulis namanya apa? Andon Jaya. Andon Jaya biar makin terkenal. Ayo didoakan Andon Jaya. Ayo. Andon Jaya mugi-mugi laris manis. Amin. Maju terus. Pokoknya nek beli besi di toko besi Andon Jaya. Nek tak sponsor nih.
Betul. Ya ampun dibeda-bedakake nggih. Mungkin kula iri lho. Paringi kae kene. Didongake sik mudah-mudahan Pak Haji Sujianto. Mugi-mugi Pak Haji Sujianto anake soleh-solehan. Amin. Nggih. Tambah rezekine sama Bu Haja. Nggih sami kali Bu Haja Sulis mugi-mugi gadah anak malih. Amin. Sak kodi maneh. Iki Pak Camat niku mboten supen. Pak Camat meneng wae kuwatir kalong duwite. Mangkane ora tak singgung kawit mau. Kula yakin Pak Camat niku awean. Pak Camat Setuju napa mboten? 100 Pak Camat. Ayo dongake Pak Camate didongake. Nggih, Pak Camat mugi-mugi jabatane nggih terus Naik. nggih. Amin. Ayo kene 100.000 munggah pangkat. Wes, tak tambahi aku barang. Nggih ampun dibeda-bedakake. Ora. Rewel. Mas Yudi tadi lama. Ku jenengan wis Bojo resmi. kula nggih namine Yudi. Tapi ora gimbal. Mboten. Cendek Pak, cendek. Ya iki Mas, parengne Mas. Oke, parengne Mbake. Matur Alhamdulillah suwun ya nggih. Allah. Nggih matur Mas, nuwun. cair. Matur nuwun, cair. Wis matur suwun. Ayo sakniki ndonga muga-muga. Barokah. Nggih, matur suwun Mbak, matur suwun. Sedaya jamaah sing rawuh niki muga-muga diparingi barokah sedaya. Masyaallah. Utamane Mas Haji Sujianto sekalian Mbak Haja Sulis dan keluarga serta usahanya. Mudah-mudahan makin lancar, jaya, sukses dan yang terpenting maslahah manfaah barok. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha lana al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma zid amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kebersamaan yang sungguh indah. Mohon maaf atas segala salah. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.